Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryawati SSI APT MSc, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan keterampilan penulisan resep dewasa dan anak. Adapun tujuan dari keterampilan ini adalah untuk menunjukkan tata cara penulisan resep yang sistematis dan benar, baik untuk dewasa maupun anak-anak. Mari kita mulai. Bagian pertama dari resep adalah inskripsio, yaitu kopresep. Nah, pada bagian ini yang harus tertulis dengan jelas adalah pertama adalah nama dokter. Di sini saya tulis Dr. Rezania. Kemudian nomor izin prakteknya, lalu alamat praktek, kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi. Jika Anda praktek di klinik tertentu atau rumah sakit, maka biasanya kopresep ini sudah dicetak. Tetapi apabila tidak dicetak, maka Anda harus melengkapi kop surat ini dengan lengkap. Kemudian setelah identitas dokter di bagian inskripsio yang lain adalah tempat dan tanggal penulisan resep. Di sini saya tulis Banda Aceh, 13 Agustus 2020. Tanda berikutnya adalah tanda R, yaitu resipe, yang artinya ambillah. Untuk setiap R, maka akan ada satu bentuk sediaan obat yang akan kita tuliskan. Jadi, berapa banyak R akan menunjukkan bentuk sediaan yang harus Anda resepkan. Demikian. Berikut saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menuliskan resep untuk anak tadi yang berusia 3 tahun dengan berat badan 12 kg. Nah, kita lihat ini adalah resipe pertama yang akan kita buat dari resep untuk anak berusia 3 tahun berat badan 12 kg. Jadi, anak ini akan mendapatkan obat bernama amoksisilin. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada dua baris 1 dan baris 2. Baris 1 berisi tentang identitas obatnya, sedangkan baris 2 berisi aturan pakainya. Identitas obatnya terdiri dari 4 komponen. Pertama, nama obat, yaitu amoksisilin. Yang kedua adalah bentuk sediaan. Di sini bentuk sediaannya adalah dry syrup atau sirup kering. Nah, komponen ketiga adalah wadah dari obat yang akan digunakan. Dalam hal ini adalah FL atau flash. Flash itu dalam bahasa Indonesia berarti botol. Dan komponen keempat adalah jumlah dari amoksisilin yang akan diterima oleh anak berusia 3 tahun 12 kg ini, yaitu sejumlah 1. Jadi anak ini akan mendapatkan sirup kering amoksisilin sejumlah 1 botol. Baris kedua adalah aturan pakai. Nah, kalau kita lihat baris kedua, di sini juga ada beberapa komponen. Komponen yang pertama adalah tanda S. S ini adalah bahasa Latinnya signa. Signa dalam bahasa Indonesia artinya tandailah. Jadi kalau kita perhatikan baris kedua ini kalimatnya berisi instruksi atau perintah. S, signa, bahasa Indonesianya tandailah. Apa yang ditandai? Informasi berikutnya ada 3 komponen. Komponen yang pertama adalah frekuensi dari penggunaan obat. Dalam sehari, anak ini akan menggunakan amoksisilin dry syrup sebanyak 3 kali. Jadi 3 kali dalam sehari. Nah, di frekuensi ini Anda tulis angkanya 3. Perhatikan bahwa di sini jenis huruf yang digunakan adalah angka Arab. Bukan angka Romawi seperti yang di sini. Ya, yang ini angka Romawi, sedangkan yang ini adalah angka Arab. Baik ya, ini komponen pertama, signa. Komponen kedua, frekuensi pemakaian obat. Komponen ketiga adalah DD. DD bahasa Latinnya adalah de die dalam bahasa Indonesia, artinya dalam sehari.
komponen berikutnya adalah dosis sekali pakai. Jadi, dalam sekali pakai obat, nah dalam sehari dia mengkonsumsi obat 3 kali. Dalam sekali pakai, dia akan mengkonsumsi sebanyak 1 CTH. Apa itu CTH? CTH adalah cochlear T. Cochlear T bahasa Indonesianya adalah sendok teh. Sendok teh ini bukan sendok teh yang kita minum yang kita pakai untuk minum teh, tetapi sendok takar yang ukurannya adalah 5 mili. Jadi sebesar apapun sendoknya, bagaimanapun bentuknya, syarat yang harus dipenuhi adalah volumenya, yaitu 5 mili. Nah, bedakan lagi nanti kalau tandanya itu ada misalnya C. C ini artinya sendok makan, beda lagi ukuran milinya. Nah, berikutnya sesudah kita tulis aturan pakai, setiap 1 R kita tutup dengan garis, lalu kita beri paraf. Resiko yang kedua adalah obat demam yang akan diberikan kepada anak. Nah, karena anak ini demam, maka dipilihlah suatu obat demam dalam bentuk cairan atau liquid atau sirup ya. Nah, karena ini juga merupakan cairan sama seperti amoksisilin, maka prinsip penulisannya sama seperti amoksisilin. Hanya saja yang berbeda adalah ada tanda yang perlu ditambahkan sesudah kita tulis signatura untuk paracetamol. Berbeda dengan amoksisilin, paracetamol bisa dihentikan penggunaannya apabila gejalanya sudah hilang. Artinya apa? Kalau si anak sudah tidak demam, maka paracetamol jangan diminum lagi. Sehingga kita harus menambahkan tanda khusus sesudah signatura. Tanda yang saya tambahkan di sini adalah PRN. PRN artinya Prorenata. Dalam bahasa Indonesia artinya gunakan jika perlu. Nah, berbeda dengan antibiotik yang harus digunakan selama kurun waktu tertentu. Misalkan dokter mengatakan bahwa antibiotik harus digunakan selama 5 hari, maka sampai 5 hari antibiotik harus terus digunakan. Tetapi apabila demamnya berhenti lebih cepat, misalkan pada hari kedua sudah berhenti, maka paracetamol bisa dihentikan penggunaannya dan pasien tidak perlu menghabiskan obatnya sampai habis. Nah, jadi di sini kita tambahkan tanda PRN. Tanda-tanda yang kita tambahkan sesudah tanda signatura disesuaikan dengan obatnya. Misalkan jika obat demam bisa kita pakai PRN, atau jika ada obat-obat lain yang harus digunakan sebelum makan, maka di tempat PRN ini bisa kita tambahkan AC, artinya antecoenam atau sebelum makan. Jadi tanda-tanda yang ditambahkan di sini disesuaikan dengan jenis obat yang akan digunakan. Nah, saya akan menuliskan resipe yang ketiga yang berisi obat pulvis atau obat yang diserbukkan. Nah, anak ini dia mengalami gejala batuk dan alergi, sehingga kita akan meresepkan obat pulvis untuk anak. Fungsi obat pulvis ini selain untuk memudahkan pemberian, juga untuk menghindari pengulangan pemberian obat. Jadi jika ada 2 obat yang bisa diberikan pada satu saat yang bersamaan, tentu ini akan menguntungkan untuk anak, sehingga anak tidak akan nangis berulang-ulang karena diberikan obat yang banyak. Nah, anak ini akan mendapatkan obat Glyceryl guaiacolat atau lebih dikenal dengan singkatan GG, juga CTM. Nah, untuk sekali waktu pemberian, GG akan digunakan sebanyak 1/4 tablet, sedangkan CTM setengah tablet. Berbeda dengan resep oral atau resep sirup yang sudah saya terangkan sebelumnya, saat kita menuliskan obat serbuk, yang kita tuliskan adalah dosis sekali minum. Di sini saya singkat saja. Idealnya Anda menuliskan dengan lengkap Glyceryl guaiacolat. Untuk alasan supaya lebih cepat saya singkat GG dan CTM. GG kita gunakan sebanyak 1/4 tablet dan CTM setengah tablet. Perhatikan
strukturnya berbeda dari obat-obat sebelumnya. Di sini sesudah nama obat langsung saya tulis dosis sekali minum. Nah, obatnya GG, dosis sekali minumnya 1/4 tablet. CTM, dosis sekali minumnya 1/2 tablet. Nah, kemudian komponen berikutnya adalah perintah untuk menyiapkan obatnya. Anda perhatikan sesudah nama obat, dosis sekali minum, di bawahnya ada perintah untuk cara menyiapkan obat ini. Ini adalah MF Pulf DTD numero 10. MF ini adalah singkatan dari miscevac. Miscevac itu misce campur, vac itu buat. Campurlah dan buatlah pulvis. Pulf atau serbuk. DTD artinya da, tales, dus. Atau bahasa Indonesianya sesuai takaran. Sebanyak 10. Sederhananya ini sama juga kita dengan memerintahkan seseorang untuk membuat obat dalam berapa porsi. Ini adalah takaran 1 porsi dan kita memerintahkan apoteker atau farmasi untuk membuatnya menjadi 10 porsi. Buat dan campurlah serbuk sesuai takaran sebanyak 10 porsi atau 10 serbuk. Nah, komponen berikutnya adalah aturan pakainya. Sama polanya seperti obat-obat yang sudah saya terangkan sebelumnya. Signa, tandailah frekuensinya 3 kali sehari, DD ini dalam sehari, pulf yaitu serbuk sebanyak 1. Jadi anak ini akan minum 3 kali dalam sehari dan sekali minum adalah 1 serbuk. 1 serbuk berisi GG sebanyak 1/4 tablet dan CTM sebanyak 1/2 tablet. Nah, sesudah tanda signatura, jangan lupa untuk memberikan garis, lalu akhiri dengan paraf. Itu adalah resipe yang ketiga. Resipe berikutnya, kita akan menuliskan contoh penulisan resep untuk obat tetes. Nah, di sini anak akan mendapatkan chloramphenicol ear drop sebanyak 1 botol. Nah, perhatikan prinsip penulisannya sama seperti obat-obat sebelumnya, yaitu resipe 1 dan resipe 2, di mana ada 2 baris. Baris pertama terdiri dari 4 komponen, nama obatnya chloramphenicol, bentuk sediaan obatnya ear drop atau tetes telinga, sediaannya ada dalam bentuk flash atau botol, dan jumlah yang diberikan adalah sebanyak 1 botol. Nah, di baris kedua atau aturan pakainya ada 4 komponen juga seperti halnya menuliskan amoxicillin. Pertama, tanda signa, tandailah, kemudian frekuensinya yaitu 2 kali, DD dalam sehari, dan dosis sekali gunakan adalah 2 gute. Gute ini bahasa Latin dari tetes. Chloramphenicol yang digunakan untuk sekali pakai oleh anak sebanyak 2 tetes. Nah, di sini kita perlu tambahkan keterangan tentang penggunaan obatnya, yaitu telinga mana yang digunakan. Nah, ini adalah AS atau auris sinister. Nah, ini artinya digunakan di telinga kiri. Resipe berikutnya adalah cairan untuk membersihkan telinganya. Di sini yang dipakai adalah Sol H2O2 3%. Sama seperti halnya resipe 4, prinsip penulisannya sama seperti resipe 4, yaitu terdiri dari 4 komponen. Aturan pakainya juga terdiri dari 4 komponen. Ini digunakan 2 kali dalam sehari sebanyak 2 tetes pada telinga kiri. Nah, itu adalah bagian dari identitas obat. Nah,
Bagian terakhir dari resep adalah identitas pasien. Nah, ini juga bagian yang paling penting karena ketika kita tidak menuliskan identitas pasiennya dengan lengkap, maka bisa jadi nanti farmasi akan salah menuliskan nama pasiennya sehingga pasien yang salah akan mendapatkan obat yang kita resepkan. Nah, di sini identitas pasiennya kita tuliskan namanya Pro, yaitu anak, usianya 3 tahun, berat badannya 12 kg. Untuk anak, jangan lupa menuliskan usia dan berat badannya, karena dosis yang diterima anak akan sangat ditentukan dari berat badannya. Kemudian alamatnya yaitu Lampulo. Demikianlah bagian ketiga dari resep. Jika tadi kita sudah melihat bagaimana penulisan resep pada anak, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana penulisan resep pada pasien dewasa. Secara umum, strukturnya sama, ada kop resepnya, ada bagian utama dari identitas obatnya, dan bagian ketiga yaitu identitas pasiennya. Saya akan menunjukkan bagaimana perbedaan di bagian identitas obatnya. Nah, di sini saya punya pasien bapak dewasa, usianya 30 tahun yang tinggal di Nesu. Bapak dewasa mendapatkan 2 jenis obat, berarti ada 2 resipe. Resipe yang pertama, ciprofloxacin tablet 500 mg sebanyak 12. Jika kita lihat perbedaannya, tadi kita tidak begitu menjelaskan tentang kekuatan dosis. Nah, pada pasien dewasa perlu kita jelaskan, perlu kita tuliskan tentang kekuatan dosis yang kita minta kepada farmasi atau apoteker. Nah, jika kita tidak menuliskan kekuatan dosis dari obat yang kita resepkan, maka farmasi atau apoteker akan menginterpretasinya bahwa Anda meminta dosis kecil. Nah, kita lihat di sini ciprofloxacin tablet, kekuatan dosis yang kita minta adalah 500 mg. Beberapa obat terdapat dalam lebih dari satu kekuatan dosis. Misalnya, Captopril terdapat dalam 2 kekuatan dosis, yaitu 25 mg dan 12,5 mg. Atau Meloxicam ada 15 mg dan 7,5 mg. Jika Anda tidak menuliskan kekuatan dosisnya, maka itu berarti Anda meminta dosis kecil. Misal di sini Anda tulis Captopril tab numero 10, maka pihak farmasi akan memberikan Captopril dengan kekuatan dosis 12,5 mg. Nah, sekarang Anda paham mengapa menulis kekuatan dosis itu sangat penting dalam sebuah resep. Di sini ciprofloxacin yang kita minta 500 mg sebanyak 12. Aturan pakainya Cigna 2DD tab 1. Sekali minum, sekali konsumsi, Pak dewasa akan mengkonsumsi 1 tablet, yang itu 2 kali sehari. 2 kali sehari berarti 24 jam dibagi 2, artinya minumnya setiap 12 jam. Ini perlu dijelaskan kepada pasien komposisi dari waktunya. Jangan terlalu beda antara minum waktu pertama dan minum waktu kedua. Nah, kemudian dan ketika Anda menuliskan antibiotik, perlu jelaskan bahwa obat harus dikonsumsi sampai habis. Resipe yang kedua, lansoprazol. Mungkin Anda masih mengingat pelajaran farmakologi kita bahwa lansoprazol termasuk dalam obat saluran pencernaan yang mekanisme kerjanya menghambat proton pump inhibitor yang merupakan PPI ya. Jadi di sini kita berikan lansoprazol, bentuk sediaannya adalah kapsul. Nah, perhatikan bentuk sediaan obat oral tidak semuanya sama. Ada tablet, ada kapsul, ada sirup. Jadi Anda harus menuliskan dengan jelas bentuk sediaan mana yang Anda inginkan. Di sini Anda tuliskan cup. Nah, kekuatan dosis yang kita minta adalah 30 mg dan kita meminta sebanyak 10 kapsul. Lansoprazol berdasarkan waktu paruh dan sifat farmakokinetiknya dia digunakan sebanyak 1 kali dalam sehari dan sekali konsumsi 1 kapsul. Nah, lansoprazol ini karena mekanisme kerjanya sangat spesifik, waktu pemberian obatnya harus tepat. Karena ketika kita memberikan pada waktu yang tidak tepat, obat tidak akan bekerja. Nah, lansoprazol karena fungsinya menghambat produksi asam lambung, maka harus benar-benar diberikan sebelum makan. Sebelum makan tidak berarti tepat sebelum makan, tetapi ada interval waktu tertentu. Nah, di sini saya menuliskannya 15 menit AC.
AC itu adalah ante coenam, artinya sebelum makan. Nah, sebelum makannya 15 menit sebelum makan. Nah, seperti halnya pasien anak, setiap satu resipe kita beri garis, kemudian kita beri paraf. Begitu pula dengan resipe kedua. Nah, bagian ketiga adalah identitas pasien. Di sini identitas pasiennya adalah tuan dewasa, usianya 30 tahun dan tinggal di Nesu. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan resep pasien dewasa dan anak adalah yang pertama, urutan penulisan resep sesuai jenis obat. Ketika Anda menuliskan resep, maka mungkin dalam satu resep Anda ada beberapa jenis obat. Misalnya kalau kita lihat pada resep anak ini, kita lihat resipe 1 adalah suatu antibiotik. Resipe 2 adalah suatu obat simptomatik. Obat simptomatik adalah obat-obat untuk mengatasi gejala. Jadi pemakaiannya bisa dihentikan apabila gejalanya sudah hilang. Maka urutan esensinya lebih kurang esensi dibandingkan dengan antibiotik yang harus dituntaskan pemakaiannya. Kemudian resipe yang ketiga juga obat simptomatik, obat untuk mengatasi gejala. Nah, resipe nomor 4 antibiotik, tetapi perhatikan di sini antibiotik yang digunakan adalah antibiotik topikal, bukan antibiotik sistemik yang diminum secara oral sehingga mempengaruhi sistem seluruh tubuh. Yang berikutnya, yang terakhir juga adalah suatu obat topikal. Nah, Anda perhatikan urutan penulisan resep di sini berdasarkan tingkat kepentingannya atau esensinya. Antibiotik selalu mendapatkan prioritas yang pertama. Nah, ketika ada 2 jenis antibiotik, Anda lihat di sini ada amoxicillin dan ada chloramphenicol, maka yang menempati urutan pertama adalah antibiotik sistemik, sedangkan antibiotik topikal menempati urutan di bawahnya. Sesudah antibiotik sistemik, maka urutan berikutnya adalah obat simptomatik sistemik. Jadi obat untuk mengatasi gejala, tapi efeknya sistemik, efeknya ke seluruh tubuh. Resipe ketiga juga obat simptomatik yang sifatnya sistemik, sehingga dia lebih prioritas. Kemudian, baru kemudian adalah antibiotik topikal. Antibiotik topikal karena memang bentuk sediaannya topikal, maka dia ditulis di bawah dari obat-obat simptomatik. Baru terakhir adalah suatu cairan topikal yang dibandingkan semuanya dia kurang memberikan efek yang penting untuk pasien. Demikian. Faktor berikutnya yang harus dipertimbangkan dalam menuliskan resep pasien dewasa dan anak adalah menghitung dosis obat. Jika pasien Anda adalah pasien anak, maka dosisnya harus dilihat berdasarkan berat badan, sedangkan dewasa berdasarkan dosis lazim. Yang ketiga, pemilihan bentuk kesediaan. Di sini yang dimaksud ketika Anda memilih suatu obat, apakah Anda akan mempertimbangkannya untuk krim, salep misalnya, misalnya seperti hidrokortison tersedia dalam beberapa bentuk sediaan, maka pilihlah sesuai dengan keadaan pasien. Kemudian penggunaan istilah Latin pada resep dan penggunaan tanda tertentu dalam penulisan obat yang tadi sudah kita bahas ketika menuliskan resep, di mana ada beberapa tanda yang kita gunakan, misalnya seperti PRN, AS, dan istilah-istilah lain. Demikianlah kita telah selesai melakukan keterampilan penulisan resep pasien dewasa dan anak. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.